Ada satu anime yang butuh waktu hampir 10 tahun buat gue akhirnya berani namatin. Penasaran kan kenapa bisa selama itu dan anime apa sih yang bikin gue mikir berkali-kali buat nonton ulang? Yuk, balik lagi sama gue Ken dari channel Wibu Normal. Langsung aja, sesuai sama yang gue bilang dari awal, hari ini kita ngomongin anime yang perjalanannya panjang banget buat gue pribadi. Shigatsu wa Kimi no Uso atau You Lie in April. Anime ini rilis sekitar tahun 2014 sampai 2015 dan gue baru namatinnya sekarang. Iya, 10 tahun kemudian. Mungkin lo penasaran kenapa bisa lama banget kan? Nah, itu yang bakal jadi salah satu poin di review kali ini. Sebenarnya dulu itu gue pernah beberapa kali nyoba nonton, tapi selalu nggak beres. Mentoknya tuh sering banget di sekitaran episode 5. Nggak tahu kenapa, kayak dulu tuh gue belum siap aja gitu sama vibe-nya. Kalau ngomongin selera, gue tuh sebenarnya kurang begitu masuk sama anime genre drama yang fokusnya nangis-nangisan. Bukannya apa-apa, kadang pengen banget nonton yang lebih santai atau yang seru aja gitu. Tapi buat Shigatsu ini, gue selalu ngerasa ada yang manggil buat ditonton sampai habis. Akhirnya ya kejadian juga sekarang. Dan kenapa juga gue penasaran banget pengen namatin? Soalnya buat lu yang mungkin belum tahu, pas anime ini keluar di tahun 2014 sampai 2015-an itu, hype-nya tuh gede banget di kalangan penikmat anime. Jadi bukan cuma di Jepang doang, tapi sampai kemana-mana. Yang paling diingat sama orang-orang tuh salah satunya opening pertamanya. Judulnya Hikaru Nara dari Goose House. Nah, itu lagu langsung jadi anthem banyak wibu pada masanya. Di YouTube, cover-covernya bejibun, orang-orang di forum anime, di medsos semuanya pada ngomongin betapa candunya itu lagu. Soalnya nggak kehitung berapa kali lagu itu di-play di animenya. Bahkan di episode 1 aja lagunya di-play sampai 3 kali, walaupun emang bagian awal doang lagunya. Mungkin gara-gara itu juga banyak orang yang jadinya ngeh sama nih lagu. Bahkan gara-gara itu lagu gue jadi bisa punya temen pas baru masuk SMA. Gak cuma lagunya aja, animenya juga dapat banyak pujian. Manga aslinya aja menang penghargaan Kodansha Manga Award tahun 2013. Terus animenya dapat pengakuan juga, salah satunya menang di Sugoi Japan Awards tahun 2016. Oke deh, biar kita semua satu frekuensi, gue kasih sedikit gambaran ceritanya. Jadi, karakter utamanya itu seorang cowok bernama Arima Kosei. Dia ini dulunya pianis cilik yang hebat banget, tapi karena satu trauma di masa lalunya, dia jadi nggak bisa denger suara pianonya sendiri lagi. Jadi ya, hidupnya jadi agak datar gitulah. Terus dia ketemu sama cewek pemain biola, Miyazono Kaori. Kaori ini orangnya ceria, bebas, pokoknya beda banget sama Kosei. Nah, Kaori inilah yang pelan-pelan ngajak Kosei buat balik lagi ke dunia musik. Ceritanya ya seputar itu, di mana Kosei berproses, hubungan dia sama Kaori dan teman-temannya, musik, dan ada juga kebohongan di bulan April yang jadi judulnya. Nah, soal kenapa gue dulu selalu stuck, mungkin karena dulu tuh cara gue nonton beda ya. Lebih gampang ke bawah suasana, jadi pas nonton ini, yang emang dari awal udah ngasih kesan agak melankolis, rasanya berat aja buat lanjut. Sekarang, setelah sekian lama dan mungkin cara pandang gue juga udah sedikit berubah karena kuliah dan lain-lain, nontonnya jadi punya perspektif lain. Sedihnya masih kerasa, tapi lebih bisa ngeliat aspek lain dari ceritanya. Jadi lebih menikmati proses ceritanya secara keseluruhan. Ngomong-ngomong, ini series anime drama pertama yang gue tonton sampai tamat. Kalau drama di movie anime sih kayaknya udah pernah ya, kayak Kimi no Na wa, Tenki no Ko, dan lain-lain. Tapi untuk series anime atau anime yang punya banyak episode dengan genre drama, kayaknya ini pertama deh yang gue tamatin. Gue habis nonton ulang anime ini di tahun 2025, dan gila sih, baru sadar kalau anime ini emang sekeren dan serapi itu penggarapannya. Sumpah, ini anime udah lama tapi animasinya masih gokil dan bisa banget diadu sama anime zaman sekarang. Good job lah buat Studio A1. Penggambaran vibe musim semi yang hangat, warna senjanya oranye, apalagi pas kelopak bunga sakura jatuh-jatuh itu manjain mata banget. Gara-gara visualnya yang sebagus itu, dulu gue sempet kepengen banget ikut pertukaran belajar ke Jepang pas SMA. Cuma buat ngerasain senja oranye di musim semi. Ini beneran cuy. Di otak gue emang udah ngebekas banget kalau visual anime ini tuh bagus. Tapi pas ditonton lagi ternyata emang sebagus itu. Yang bikin anime ini keren tuh semuanya nyambung dan rapi banget. Mulai dari premis ceritanya apa, terus masalah atau traumanya apa, sampai cara nyelesainnya gimana, semua itu dijadiin simbol yang sering muncul di animenya. Contoh paling gampang ya kucing hitam yang sering muncul. Itu kan sebenarnya gambaran atau simbol dari traumanya si Kosei. Seiring Kosei mulai berani ngadepin traumanya dan ngebuka diri gara-gara Kaori, cara dia ngelihat atau interaksi sama kucing hitam tuh juga jadi beda. Ini nandain kalau dia lagi dalam proses penyembuhan. Konsep ini juga dipakai buat ngerancang lagu opening dan endingnya, kayak lagu Hikaru Nara yang artinya jika bersinar. Liriknya pas banget ngejelasin kalau kehadiran Kaori itu jadi cahaya buat Kosei. Karena gua nggak ngerti dunia musik klasik, ada beberapa scene yang gua nggak dapet feel-nya. Contohnya pas episode 2, waktu Kaori main biola terus tiba-tiba mata Arima dan yang lain jadi berbinar-binar. Di situ gue bingung.
ini tuh permainannya bagus banget kah? Dia ngikutin aturan atau malah improvisasi? Gue jadi nggak tahu momen itu spesialnya di mana. Tapi ya ini kayaknya emang salah gue aja sih karena gue nggak ngerti. Walaupun animenya emang bagus, ingat gue dulu anime itu mulai banyak yang nonton bukan cuma gara-gara animenya itu sendiri. Justru meme-meme yang nyebar di internet yang bikin banyak orang jadi nonton. Kan kita semua tahu kalau Kaori itu ujung-ujungnya bakal nggak ada. Terus ada juga meme Kaori cicak. Nah, hal-hal kayak gitu yang kayaknya berhasil narik banyak penonton baru tiap tahunnya sampai sekarang. Untungnya pas sudah nonton mereka jadi tahu kalau di balik meme itu kualitas anime emang udah bagus dari awal. Terus setelah akhirnya tamat setelah 10 tahun, gimana menurut gua anime ini? Kesimpulannya, Shigatsu wa Kimi no Uso itu bagus. Beneran bagus. Walaupun gue bukan penggemar berat genre drama, gue akuin yang ini dieksekusi dengan baik banget. Ceritanya kuat, pengembangan karakternya oke, animasi juga enak dilihat. Jadi buat lo yang suka cerita yang menyentuh, musik yang indah, dan gak masalah sama alur yang mungkin agak pelan dan emosional, anime ini gue rekomendasiin. Cuman ya itu, kalau lu gampang banget baperan mungkin siapin mental sedikit lah ya. Oke deh, itu tadi review dan sedikit cerita pengalaman pribadi gue sama anime Shigatsu wa Kimi no Uso. Penasaran juga nih, pengen denger cerita dari lu semua. Ada yang punya cerita unik juga sama anime ini, atau mungkin ada yang baru pertama kali denger dan jadi pengen nonton? Tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like video kalau misalkan lu ngerasa dapat sesuatu, share juga ke teman-teman lu, dan pastinya subscribe channel Weibo Normal biar gue tetap semangat bikin video lainnya. Gua Ken cabut dulu, makasih udah nonton, dadah!